Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, hamdan wa syukran bihudurikum. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil islam wal iman wa ihsan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Di hadapan para ahli silsilah Thariqah Qadina Sababiyah Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus di hadapan guru mursyid kita, Murabbi Arwahina, saya Muhammad Abdul Ghaus, sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Allah dengan wasilah Abah, dengan manakib sore hari ini, dengan wasilah manakib ini, kita doakan sama-sama, semoga Abah panjang umur, sehat walafiat, ditambah karomah barokahnya, sebagai wasilah ruh kita, mahabbah ilallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manakib yang kedua kita hadiahkan untuk Umi beserta putra-putri Abah dan keluarga kita, almarhum, almarhumah, ibu bapak, anak, saudara, suami, istri, tetangga kanan kiri kita yang sudah di sisi Allah. Semoga dengan barokah manakib, barokah mursyid, Allah selalu memberikan kenikmatan, kebahagiaan kepada almarhum, almarhumah, keluarga kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barokah manakib yang ketiga kita hadiahkan untuk keluarga kita, tetangga kanan kiri kita yang mungkin pada hari ini diuji Allah sakit. Semoga Allah lekas mengembalikan kesehatannya sedia kala. Semoga kita semuanya hadir, semua bertanah turun. Keluarga kita semuanya, saudara kita semuanya, tetangga kita semuanya, panjang umur, sehat walafiat. Yang punya rezeki dilebihkan sama Allah, yang punya masalah diselesaikan sama Allah, yang punya hajat dimudahkan sama Allah, yang punya usaha dilancarkan sama Allah. Semua kita semuanya sehat walafiat. Anak turun kita jadikan Allah menjadi orang-orang yang soleh solehah, dan kita bersama anak turun kita semuanya dengan wasilah manakib setiap sore ini sebagai wasilah kita daftar kepada Allah. Semoga Allah melihat kita semuanya berstanak turun dibisahkan, bisa ibadah haji umroh Makkah wal Madinah untuk menyempurnakan haji jadi kita lewat zikir khafi yang ditancapkan sama guru mursyid. Dan tentunya dengan wasilah manakib ini Allah ridho kepada kita semuanya dan mengabulkan segala hajat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada para wakil talqin Syekh Mursyid, baik yang ada, yang hadir maupun belum hadir, yang sangat kami hormati, dan penggagas, pelopor, penggerak manakib semuanya, di antaranya Teh Susi, Umi Syahid, Bu Wahyuni dari Inggris, Bu Kartini dari Texas, Amerika, dan yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sangat kami hormati, ikhwan wal akhwat semuanya di penjuru dunia. Semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sangat kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur patut kita ucapkan kepada Allah
atas nikmatnya umur dan kesempatan pada sore hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Di mana pada sore hari ini kita telah dipilih dan terpilih, didaftarkan, kita daftar untuk dipilih dan sudah terdaftar dipilih oleh guru mursyid untuk mengamankan, mengamalkan, melestarikan amaliyah guru mursyid kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan wasilah manaqib ini kita yang hadir selalu Allah membackup segala hajat-hajat kita, segala kebutuhan kita, baik dunia maupun akhirat. Amin. Allahumma amin. Kedua kalinya, salawat beserta salam Allah, semoga Allah melimpahkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan wal akhwat semuanya, majelis manaqib itu majelis doa. Di situ kalimatnya ud'uni astajib lakum. Ada yang mengartikan mintalah kalian kepada Allah, astajib lakum, akan dikabulkan apa yang dari permintaan kalian. Jadi majelis manaqib itu majelis memohon kepada Allah. Maka sepatutnya tidak ada yang rugi bagi ikhwan wal akhwat bisa ikut manaqib, meskipun nongkrong fisiknya tapi hatinya jalan, dzikir khafinya jalan. Tidak ada sesuatu yang mengecewakan di dalam manaqib. Mau banyak, mau sedikit, sama semuanya, ikut terbawa semuanya, manaqib. Dengan wasilah manaqib kita berdoa kepada Allah. Dengan bimbingan ahli silsilah, ruh-ruhul qudsiyah. Ruh-ruh yang suci ini hadir pada hari ini. Membackup hasrat, harapan, keinginan, gejolak jiwa. Apa yang kita harapkan? Semua ruh-ruh yang suci mengaminkan segala doa-doa kita. Maka majelis manaqib itu majelis doa. Jangan disia-siakan. Jadikan setiap saat berdoa untuk Allah. Tapi ingat, kata meminta itu sama bekerja beda. Kalau meminta itu hanya sesaat memberinya. Maka di situ kalimatnya ud'uni astajib lakum, mintalah kalian kepadaku maka aku berikan, akan aku kasih, kan gitu. Akan aku kabulkan kata Allah. Kalimatnya minta itu sama Allah tidak langsung ajib, astajib, akan. Berarti kalau minta hari ini belum tentu hari ini sama Allah kabulkan. Menunggu proses. Tapi karena itu perintahnya, disuruh kita sebagai seorang hamba, abdi, ada perintah, ada anjuran untuk berdoa kepada Allah. Maka kita sebagai ungkapan sunatullah seorang hamba kepada Allah, ya kita memohon aja. Perkara dikabulkan sama tidak, itu hanya Allah. Bukan mendoktrin Allah. Tidak diperbolehkan kita memaksa Allah mengabulkan. Apa kata Allah? Maka guru mursyid membackup semua hajat doa itu dengan kalimat ilahi anta maqsudi waridhoka matalubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Jadi guru mursyid membackup, menutup supaya niatnya kita tidak terlalu memaksa Allah, mendoktrin Allah seolah-olah Allah tidak tahu kebutuhan kita. Allah tahu. Maka kata ud'uni di situ kita artikan dari kata da'a. Ud'u itu fi'il amar, da'a fi'il madinya. Da'a itu artinya mengajak, ajakan. Apa yang harus kita ajak? Ud'u kita bisa menafsirkan, oh, ajaklah. Apa yang harus kita ajak?
Ajaklah pandanganmu kepada Allah. Ajaklah mulutmu kepada Allah. Dengan apa? Memandangnya ayat-ayat kebesaran Allah, baik ayat yang tersurat maupun tersirat. Ayat yang tersurat, baca Quran. Ayat tersirat, banyak. Ayat kauniyah. Dengan peredaran dunia ini sebagai dengan ayat kauniyah. Ajaklah pandanganmu itu untuk merenung atas kekuasaannya Allah, atas ciptaannya Allah, atas kebesarannya Allah. Di samping melihat ayat yang tersurat 30 juz, tentunya dengan ayat 30 juz itu Quran, kita pun harus kita dalamkan dengan ayat yang tersirat. Di mana ayat tersirat? Di dalam hati. Ayat yang tersurat 30 juz untuk mengetahuinya pakai tafsir. Di sini. Untuk mengetahuinya Quran 30 juz itu ditafsirkan di sini. Tapi guru mursyid pun mendidik kita di samping belajar memahami Quran 30 juz lewat tafsir, guru mursyid pun mengajarkan kepada kita menakwilkan Quran itu yang tersirat lewat apa? Zikir khafi. Maka Quran yang tersirat itu Al-Quran Qadim yang terdahulu, satu titik di dalam hati. Maka yang ada di sini maka takwil. Siapakah yang ahli takwil? Guru mursyid yang bisa menakwilkan kehidupan ini. Abah tahu, Abah tersenyum melihat kita. Cuman guru mursyid karena sempurnanya basyironya, di situ Abah menutup kekurangan-kekurangan muridnya dengan kesucian basyirah, pandangan batinnya. Ini jadi ajaklah pandangan mata. Mata ini ada mata basor, ada basyirah. Kalau mata basor, pandangan mata ini untuk melihat ayat-ayat kauniyah, ayat Quran, usul Quran 30 juz. Yang kedua, mulut. Ajaklah mulutmu kepada Allah. Dengan apa? Bisa membaca kata membaca zikir. Subhanallah secara umum orang mengatakan zikir boleh. Ada yang mengatakan alhamdulillah itu zikir boleh. Allahu akbar, Allah akbar, zikir boleh. Baca Quran katanya zikir boleh. Baca salat katanya zikir boleh. Cuman ingat selama zikirnya di mulut itu tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Maka di wilayah mulut itu konteksnya kalimat zikir. Kemudian karena di situ ada bacaan subhanallah, lebih diperinci, diperjelas itu bukan zikir, tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pertanyaannya, siapa yang suci? Allah. Allah itu mengingatkan kita supaya mengetahui bahwa Allah itu maha suci. Terus Allah bisa dihubungi lewat mana? Apa pakai fisik? Tidak. Allah itu bisa dijumpai dan kita bisa berjumpa dengan Allah lewat apa? Roh kita. Jiwa kita. Man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Barang siapa orang itu ingin berjumpa dengan Allah, satu, beramal soleh. Beramal soleh itu apa? Ibadah disyariahkan, diperintahkan sama Allah. Salat, puasa, zakat, haji. Ini bagian ibadah-ibadah pokok yang terkait dengan rukun Islam, yang pokok. Tapi ingat, selama di hati kita itu tidak bersih, Allah menegaskan lagi, wala yusyrik, dan jangan kalian sekali-kali menyekutukan Allah. Fisiknya sholat, hatinya tidak ingat Allah, itu belum sholat, olahraga. Yang ada cuman pura-pura khusyuk.
puasa, diperintah. Tapi kalau hatinya tidak ingat Allah, yang didapat cuma lapar dahaga. Haji, perintah. Bagi yang mampu, manis tato'a ilai sabila, ke sana, mampu ke sana. Tapi kalau hatinya tidak ingat Allah, bisa mardut, bukan mabrur. Orang beramal, anjuran, perintah, tapi kalau hatinya tidak ingat, disambungkan dengan ingat kepada Allah, dia bisa juga sia-sia belaka. Nah, di sini loh pentingnya seorang itu hatinya harus ada ingatan kepada Allah. Apa? Berzikir. Maka guru mursyid memberikan alat supaya apa? Segala ibadah semua itu terbackup, tercover dengan tujuan apa? Kepada Allah. Apa tujuannya supaya kepada Allah? Semuanya harus dikaitkan satu titik dalam hatinya. Kata dulu Abah An mengatakan 1000 macam ibadah. Kalau di hatinya tidak ada satu titik, maka 1000 macam ibadah itu tidak artinya. Makanya guru mursyid memberikan kepada murid-muridnya satu titik, zikir khafi. Untuk apa zikir khafi? Mengingatkan jangan sampai jiwa kita ini sebagai media untuk menjumpai Allah terkontaminasi, terpengaruh, tercemar oleh persifatan-persifatan yang dimana Allah yang maha suci tidak mau masuk ke dalam hatinya. Yang seorang hamba yang kotor jiwanya. Di antaranya jiwa yang kotor ada persifatan bangga diri. Kalau bukan saya, oh nggak jadi itu. Ujub, hasud. Orang hasud ini bahaya. Selalu kepada siapapun dia selalu curiga jelek. Maka dengan zikir itulah dimasukkan terus zikir khafi supaya hilang persifatan ujub, hasud, iri hati, pamer, sombong dan lain sebagainya, zikir khafi. Maka ucapan di sini kalimatnya kalimat tasbih subhanallah. Di sini subhanallah itu tentunya ada otak harus langsung mengcover, menfilter, merenung. Allah itu suci. Allah akan masuk ke dalam jiwa-jiwa seorang hamba manakala jiwa seorang hamba itu suci. Maka guru mursyid memberikan alat hati supaya suci. Likulli syai'in siqolatan wa siqolatul qulub zikrullah. Setiap sesuatu itu ada alat untuk mencuci dan untuk mencuci hati dengan apa? Zikir. Zikir khafi. Ini alat untuk selalu membersihkan, jangan sampai jiwa kita ini kemasukan selain Allah. Ini alhamdulillah kita sudah ketemu guru mursyid. Tinggal kita bagaimana supaya kita itu selalu dawam istiqomah berzikir. Tidak ada lain, ada media yang harus kita capai. Satu, gemar zikir banyak. Supaya kita gemar zikir banyak, tentunya cari majelis. Majalis zikir. Kalau kita ingin zikir banyak tapi tidak punya satu media, satu majalis, kumpulan orang berzikir, jangan harap kita bisa zikir banyak. Makanya medianya banyak, bisa suhbah ke guru mursyid, bisa ikut manakib seperti harus kumpul dengan amalnya. Maka guru mursyid itu bangga, senang ketika murid-murid Abah membuka media-media untuk apa? Sebagai sarana untuk memperkokoh, mengingatkan satu sama lain, yaitu tentunya saling menguatkan dengan memperbanyak zikir. Dengan memperbanyak zikir itulah tentunya secara tidak langsung lambat laun penyakit-penyakit madhmumah, penyakit-penyakit di hati itu yang selalu kadang masuk tanpa kita sadar, di antara tadi sifat ujub, pamer, hasud, macam-macam, itu terkikis dengan sendirinya. Yang penting kita tidak perlu mikir itu, zikir aja. Dengan zikir terus, kita selalu ingat Allah itu suci. Kalau Allah itu suci, tidak akan masuk ke dalam hati orang yang jiwanya kotor. Meskipun hatta dia hafal Al-Quran, hatta dia 1000 kitab yang dia baca, selama hatinya kotor, Allah tidak akan masuk ke dalam hatinya.
Meskipun seorang tukang becak, meskipun dia petani, meskipun dia kuli bangunan, kalau hatinya bersama Allah, sesungguhnya itulah hakikatnya waliullah, kekasih-kekasih Allah. Andaikan seorang kiai ulama punya zikir jauh lebih mulia, maka ada satu kalimat hadis, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Di mana letak takwa? Takwa itu di hati. Ilmu takwa di otak. Allah sudah mengingatkan takwa. Jangan sampai ilmu takwanya sudah ada, tidak pernah mencarikan alat untuk takwa. Maka kita punya kewajiban. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wat udwan. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Apa? Mengingatkan, menginformasikan, mengajak, bukan memaksa. Perkara orang mau ikut silakan, tidak mau ikut pun silakan, bukan hak kita. Cuman kewajiban kita amar ma'ruf nahi mungkar. Apa kewajiban kita? Mengajak umat Islam supaya beriman kepada Allah. Bukan cuman punya ilmu iman, supaya umat Islam beriman kepada Allah. Andaikan di dunia ini orang Islam beriman kepada Allah, tidak mungkin sesama orang Islam, sesama Muslim saling mencelah atau mudah diadu domba. Dia semuanya saling mengikat, saling mengajak kebaikan. Tentunya menghasilkan apa? Semuanya membawa kebaikan dalam kehidupan beragama maupun di luar agama. Selalu memberikan kemanfaatan. Orang beriman dan takwa selalu bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ciri orang yang beriman, bertakwa kepada Allah adalah selalu bermanfaat. Dalam kehidupannya, apapun selalu bermanfaat untuk orang lain. Maka kesimpulannya terakhir, bagaimana solusinya? Zikir khafi tentunya akan mengingatkan bahwa Allah itu suci. Kalau Allah suci, hati harus suci. Kalau sudah hati suci, maka Allah yang maha suci. Hudur, hadir ke dalam jiwa yang suci, menyentuh tapi tak tersentuh. Di situ Allah meng-backup hamba itu selalu persifatannya Allah melekat kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah kita sudah dipertemukan guru mursyid. Kewajiban kita, ayo kita bawa keluarga kita, anak turun kita, ibu bapak kita, saudara-saudara kita yang belum punya zikir, bawa ke guru mursyid. Semoga kita semuanya termasuk murid Abah yang selalu beruntung dunia akhirat, berbahagia dunia akhirat, dan bisa membahagiakan orang lain. Orang yang beriman selalu bahagia dan selalu suka dan senang membahagiakan orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.